Semoga baik-baik aja dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini gue pengen kasih lihat ke kalian contoh-contoh surat pernyataan, surat izin, surat sponsorship, atau surat kuasa dalam bentuk bahasa Inggris. Kenapa dalam bahasa Inggris? Karena persyaratan dokumen-dokumen yang kalian ajuin ke KVAC atau ke kedutaan Korea itu emang harus dalam bahasa Inggris. Sebelum gue kasih lihat contoh-contoh yang gue buat, gue mau minta maaf dulu kalau misalnya surat pernyataan, surat izin, surat sponsorship, atau surat kuasa yang gue buat ini tuh ada bahasa Inggris yang salah, susunan kata yang nggak benar, atau grammar yang salah. Gue minta maaf banget. Kalau misal ada yang mau koreksi, boleh banget tulis di kolom komen, atau boleh DM Instagram gue, jadi nanti bisa gue perbaiki untuk di next videonya, ya kan. Di antara semuanya gue cuman pakai sebenarnya yang surat izin orang tua sama surat kuasa aja. Sebenarnya dari KVAC-nya juga waktu itu bilang sih karena gue udah cukup umur, sebenarnya gue udah nggak perlu pakai surat izin gitu kan. Tapi kemarin gue tetap kasih sih, dan KVAC-nya juga bilang ya udah nggak apa-apa, kita terima. Tapi sebenarnya kalau misalnya yang udah cukup umur dan yang udah bekerja tidak perlu lagi menggunakan surat izin gitu. Surat-surat ini juga gue dapat referensinya dari Google sih guys, jadi gue cari-cari yang mana yang bahasanya sederhana tapi singkat, padat, jelas, dan bertujuan, daripada yang kita yang ngejembreng-jembrengin panjang-panjang tapi nggak ada ujung tombaknya gitu ya. Jadi semoga ini bermanfaat. Oh ya, gue juga meminta maaf banget kalau misalnya spelling gue salah dalam membacakan bahasa Inggris ini. Maaf banget ya, lidahnya lidah lokal sekali saya, jadi mohon dimaafkan kalau ada salah-salah kata, karena saya hanya manusia biasa. Oke, surat pertama, gue pengen bahas surat pernyataan dulu atau statement letter. Kalau misalnya kalian udah lihat video gue yang tentang desas-desus visa Korea, pasti kalian udah tahu kalau misalnya gue ada mention tentang surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini tuh buat siapa aja sih? Surat pernyataan ini itu dibuat untuk memberi pernyataan personal terkait kegiatan sehari-hari yang dilakukan yang tidak dapat dikeluarkan oleh instansi gitu, kayak ibu rumah tangga, pensiunan, freelancer. Pokoknya surat pernyataan ini itu dibuat karena kalian itu nggak bekerja di suatu instansi, jadi nggak ada yang ngeluarin surat untuk kegiatan sehari-hari kalian gitu loh. Nah, kalian bikin surat pernyataan ini gitu. Ini gue ada dua surat pernyataannya yang gue buat. Yang pertama itu untuk ibu rumah tangga, dan yang kedua itu untuk freelancer. Kalian bisa ganti sesuai dengan pekerjaan kalian itu apa. Tapi yang kalau misalnya kalian nggak kerja di instansi ya, kalau misalnya kalian kerja di suatu instansi atau perusahaan atau yang dapat mengeluarkan surat keterangan kerja, nah kalian pakai surat keterangan kerja dari kantor aja. Ini dia contoh untuk yang ibu rumah tangga. Nah, pertama-tama di atas itu pasti ada judul suratnya, statement letter, atau bahasa Indonesianya surat pernyataan. Itu ada Jakarta, tanggal, bulan, tahun. Karena gue bikinnya di Jakarta, jadi gue nulisnya Jakarta, dan ini cuma contohnya doang. Bulannya bulan Oktober, di tanggal 25 di tahun 2019. Nah, tuh untuk the head of visa section, the Embassy of South Korea Jakarta, ya kan? Ini template aja guys. Ini gue juga nyontek di Google, ya kan? With respect, dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini ada nama. Nah, namanya ini sesuai paspor ya guys. Jadi nama kalian, kalau gue nama di paspor gue ya sama ya, Reliani Safira, nggak ada embel-embel apapun. Terus sertain nomor paspor kalian, itu isi nomor paspor kalian, terus nomor telepon, terus alamatnya sesuai KTP boleh, atau alamat yang sekarang kalian tinggalin juga boleh. Terus habis itu nomor KTP kalian sendiri gitu. Ini langsung ke isi dari surat pernyataannya. State that I'm a housewife and don't have my own income. Jadi artinya menyatakan bahwa saya adalah ibu rumah tangga dan tidak memiliki penghasilan sendiri gitu. The income I receive so far is only from my husband. Jadi penghasilan yang biasanya saya terima itu cuma dari suami saya. I will be going to South Korea for holiday from dari kapan sampai kapan. Jadi kayak ngasih informasi kalau misalnya kita mau pergi ke Korea itu kasih tahu guys, kalian pergi ke Korea itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Terus I can
Gua nanti after my holiday is over, I will come back to continue my life with my family in Jakarta, Indonesia, and I will never be looking for a job in South Korea. Saya dapat menjamin setelah liburan saya berakhir, saya akan kembali ke kehidupan saya bersama keluarga saya di Jakarta, Indonesia, dan saya nggak akan pernah cari kerja di Korea Selatan gitu. I can take the responsibility for what I have written here and be ready to accept all the consequences. Saya dapat mengambil tanggung jawab atas apa yang telah saya tulis di sini dan siap menerima semua konsekuensinya jika melanggar kebijakan pemerintah Korea Selatan. Itulah artinya. And then, for that, I hope I will be permit to get the visa. Thank you for your attention and time. Jadi intinya di akhir surat ini kita berharap kalau kita dapat visa Koreanya gitu guys. Nah ini kalian pakein materai 6000, lalu kalian tanda tangan dan isi nama kalian gitu. Next kita akan ke freelancer. Nah berikut adalah surat pernyataan untuk freelancer guys. Ini contoh freelancer. Sebenarnya atasnya sama aja, bedanya itu di bagian pernyataannya guys. Jadi kan kalau misal freelancer kan atau pekerja lepas gitu ya, itu kan penghasilannya nggak tetap ya. Menurut gue di surat pernyataannya itu harus dijelaskan guys gitu. Jadi inilah contohnya, gue langsung artiin aja. Menyatakan bahwa saya adalah seorang freelancer dalam kurung makeup artist dan pendapatan yang biasanya saya terima sejauh ini tergantung dari klien. Biasanya dalam 1 bulan saya mendapatkan 20 hingga 50 klien. Satu kali make up untuk satu klien dihargai sekitar 350.000 sampai dengan 1 juta tergantung dari tipe make up yang klien inginkan. Please check the payments I receive from the client on the next page. Jadi mohon cek payment yang saya terima dari klien di next page. Jadi kalian di sini bagi yang pekerja lepas, freelancer atau apapun, silahkan sertain bukti pembayaran dari customer kalian gitu loh guys. Kayak misalnya ada bukti m-banking dari transferan customer kalian, itu kalian capturein atau dijadiin satu Word atau apa, pokoknya foto atau apapun, intinya bukti kalau misalnya kalian itu dapat penghasilan dari hasil make upan kalian itu gitu loh. Atau misalnya kalian juga desain grafis, nah itu kan ada bukti transfer dari klien kalian kan, nah itu disertain juga guys, itu sebagai bukti kalau misalnya emang pendapatan kalian itu dihasilkan tergantung dari requestan klien gitu kan. Jadi kan kalian punya price list sendiri kan, jadi gitu. Kemudian paragraf kedua ini sama kayak yang tadi ibu rumah tangga, kita kasih tahu kalau misal kita tuh pengen ke Korea untuk liburan, dari kapan sampai kapan, terus dapat menjamin kalau misalnya setelah liburan selesai bakalan balik ke Jakarta sebagai makeup artist lagi, menyatakan bahwa dia nggak akan cari kerjaan di Korea. Ya sama aja untuk paragraf keduanya, cuma beda di paragraf pertama aja sama si ibu rumah tangga. Sisanya juga sama, habis itu kalian tanda tangan, jangan lupa materai 6.000. Alright, nextnya gue mau bahas surat izin. Nah, surat izin ini itu dibuat untuk memberi pernyataan terkait izin yang diberikan oleh suami kepada istri jika dalam pengajuan visa Korea istri pergi sendiri tanpa didampingi suami. Atau surat izin ini juga dibuat oleh orang tua kepada anak yang masih berstatus pelajar yang akan ke Korea tanpa didampingi orang tua. Nah, ini yang seperti yang gue bahas di awal video. Sebenarnya gue, karena gue udah kerja, sebenarnya gue udah gak butuh surat izin. Cuman waktu itu gue tetap buat, gue juga nggak tahu kenapa anaknya rajin aja buat surat ya gitu. Nah, contoh surat izin yang gue buat ini adalah surat izin dari suami kepada istri. Nanti kalau misalnya kalian yang masih pada pelajar atau masih pada mahasiswa yang pengen buat ini, tinggal diganti aja sih dari suami ke orang tua kalian gitu statusnya. Nah, ini dia surat izinnya. Ini atasnya sama, kalau tadi kan statement letter, kalau ini permission letter, surat izin. Template-nya sama, di atas Jakarta, lalala, with respect, dengan hormat. Nah, ini bedanya nih. As a husband who signed this document, sebagai suami yang bertanda tangan atas dokumen ini, nama suami hamba kebetulan di sini Je Chang-wook ya guys, no debat. Oke. Amin ya Allah.
Terus habis itu teleponnya Ji Chang-wook pastinya sebagai suami gue. Terus alamat ya guys. Nah, di sini alamat suami sendiri yang pastinya yang sesatu alamat dengan Anda gitu ya. Jangan alamat suami orang, oke? Nah, terus ini I hereby claim that my wife. Jadi saya di sini menyatakan bahwa istri saya bernama Reliani Safira. Telepon gue berarti kan, gue kan istrinya Ji Chang-wook ya. Terus nomor paspor gue berapa? Terus nomor KTP gue juga berapa, itu isi sendiri, oke? Nah, di sini ada pernyataan dari suami. Si istri, maksudnya gue, Reliani Safira akan pergi ke Korea untuk liburan. Dijelasin lagi dari kapan sampai kapan. Jangan lupa itu harus banget menurut gue, karena biar jelas gitu kan kalian tuh sebenarnya di Korea itu tuh berapa lama sih gitu. Nah, terus as a husband, sebagai suami, saya memberikan istri saya izin untuk melakukan trip ini atau perjalanan ini tanpa saya. Jadi selama gue jalan-jalan di Korea, suami gue si Ji Chang-wook nggak ikut. Nah, tapi suami gue si Ji Chang-wook ngizinin gue untuk jalan-jalan sendirian gitu. Terus suami, I can guarantee, jadi si Ji Chang-wook nih, suami gue itu bisa menjamin setelah istri saya selesai liburan, istri saya akan kembali melanjutkan hidupnya dengan saya di Jakarta, Indonesia. Dan istri saya, she will never be looking for a job in South Korea. Jadi istri saya itu nggak akan cari kerja di Korea gitu. Untuk itu saya berharap istri saya bisa mendapatkan visanya. Thank you for your attention and time. Terus tinggal tanda tangan bermaterai, tanda tangan suami ya. Ingat, suaminya suami sendiri, jangan suami orang, oke? Jadi di sini kan suami gue Ji Chang-wook, ya udah gue kasih materai tuh di situ, terus Ji Chang-wook tanda tangan. Gitu deh. Nextnya itu adalah surat sponsorship guys. Jadi kalau misalnya kalian